omset di belakang mereka tuh kayak pakai komputer gitu, MM-an. Coba ya, andai waktu itu mereka nggak makan di depan orang kelaparan. Kalian tahu nggak, Tanah Abang, toko-toko offline, terus toko-toko di daerah tuh pada sepi, tapi kalian malah pamer penghasilan sehari bermiliar. Hola netizen yang tercinta. Setelah resmi TikTok Shop ditutup oleh pemerintah karena berbagai alasannya, beredar sebuah video yang menunjukkan salah satu seller di TikTok melakukan flexing dengan ribuan paket siap dikirim. Gak tanggung-tanggung, ribuan paket dijejerkan dalam satu gedung. Diketahui video tersebut diunggah sebelum TikTok Shop resmi ditutup. Video itu rupanya diunggah oleh pemilik skincare Daviena. Beberapa netizen yang budiman bereaksi, salah satu penyebab TikTok Shop ditutup dikarenakan banyaknya konten yang menunjukkan orderan mereka, mulai dari flexing hasil penjualan, nominal angka di setiap live penjualan, dan lainnya. Guys, sebenarnya aku mau klarifikasi suatu hal, bahwa kemarin event 99 itu semua orderan yang tembus 9M itu hanya rekayasa, tapi Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wow, sampai nyewa gedung. Wow. Nah, ini nih, flexing ini nih akhirnya nih yang jadi bumerang, kakak. Gara-gara ini jadinya keranjang kuning hilang sekarang. Paham nggak? Ingat nggak kemarin tuh? Banyak yang flexing, pamer, yang omsetnya 10 miliar lah. Berapa tuh? Ada yang 40 miliar lah. Bikin video-video kayak gini yang packingannya tuh membludak macam sampai sewa gedung gini. Akhirnya apa? Pedagang Tanah Abang yang sepi pada teriak jadinya. Pedagang-pedagang di daerah yang sepi pada teriak. Karena ini, paham gak sih? Kalau Anda cerdas ya, nggak bakal bikin video kayak gini. Kalau rame tuh diam-diam aja, nggak usah pamer-pamer gitu, ya. Dampaknya ya orang yang cemburu lah jadinya, yang pada mati yang di offline itu pada cemburu akhirnya. Padahal akhirnya mereka rame-rame bikin VT-nya sepi, tokonya sepi, offline sepi, semua pasar kompak sepi gitu kan. Akhirnya pemerintah ngelihat nih, wah ini kayak nggak sehat ini kalau dibiarin terus kayak gini terus. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah turun tangan dan mendesak TikTok untuk memisahkan antara e-commerce-nya dengan media sosialnya. Gimana sekarang? Pada mingkem kan akhirnya? Semua mingkem kan? Makanya jangan flexing, jangan pamer, kamu tuh jangan pamer. Nih ya guys ya, dunia online itu perlu dipertegas gitu ya. Apakah yang jualan itu langsung yang punya pabrik, langsung distributor, atau bagaimana? Ini distributornya jualan langsung, dokternya jualan langsung, semuanya jualan langsung, berlomba-lomba ingin dibutuh validasi siapa yang paling kaya, siapa penjualannya yang paling oke. Lalu orang-orang yang kelaparan nonton nih begini nih. Rezeki sudah ada yang ngatur. Lalu lo udah ulu embat semuanya, bagaimana sama yang lain? Ya kan? Udah itu pamer lagi ya kan? Dibilang syirik. Aduh, bingung nih gimana cara merespon. Dari awal-awal ini viral kan gara-gara kasus pencucian uang tersebut money laundry itu aku nggak pernah mau ikutan ya. Tapi sebagai dari kacamata pendidikan ini tuh kayak nggak tepat gitu loh interpretasinya. Bentar, kita akan jelas satu persatu ya. Pertama ya, teman-teman semua harus tahu. Ada namanya personal branding. Oke lah, dia bilang personal brandingnya ada dengan flexing harta. Tahu nggak mbak, gara-gara kamu flexingan itu orang-orang jadi punya persaingan secara tidak sehat. Yang gara-gara flexingmu inilah orang-orang tuh mikir bahwasannya mereka tuh ketertinggalan jauh karena flexingmu itu sangat berkualitas. Satu hari omset 10M, 20M, 30M. Oke lah omsetmu segitu, tapi apakah memang cara brandingmu seperti itu yang ngerasa memang paling superior? Itu loh mbak buktinya. Sehingga menimbulkan perbedaan kasta antara UMKM sama yang punya nama nih ceritanya. Dan pemerintah melihat ini sebagai keluhan yang sangat masuk akal. Karena keluhan yang masuk akal, alhamdulillah pemerintah mendengarkan isu-isu UMKM ini. Adanya monopoli dalam TikTok kan seperti itu, sehingga bisa menurunkan tingkat intensitas pembeli yang misalnya kayak di Tanah Abang atau di toko-toko lain. Kayaknya bukan Tanah Abang doang. Aku udah tanya sama ibuku juga yang lagi di daerah ya di Medan gitu. Itu juga lapak-lapak mereka pada sepi semua gara-gara efek-efek mereka tuh nggak bisa
memberikan harga yang sama seperti di TikTok. Jatuhnya monopoli mbak, kayak itulah intinya. Nah, dirimu buat ya pamer-pamer harta segala macam. Jadi orang-orang ngerasa ini nggak tepat tuh, ada namanya aduan. Coba kalau dari awal flexingmu tidak seperti ini, flexingmu baik, malah kayak enak lah dilihat gitu. Ibaratnya, kayak mana nih, ibaratnya kayak pengen dianggap wow banget gitu kan mbak ya. Nggak akan begini mbak, nggak akan ada keluhan, dan paling pentingnya adalah nggak usah dipamer harta itu gitu loh. Ingatlah mbak, di kasusnya Farida lagi aku bilang si Omai sama si Kodi dulu itu, di atas langit masih ada langit, atas langit masih ada langit kayak gitu ya. Fokuslah jualan skincare, fokuslah untuk berdagang secara sehat aja lah gitu. Memang benar untuk bisa melakukan barangmu butuh namanya personal branding. Tapi personal brandingmu itu adalah membuat pecahan di antara UMKM lain. Begitu Mbak Deviana. Semoga sarannya diterima. Kritiknya membangun kok, bukan untuk menjelekkan. Oke? Akhirnya dari sekian banyak video kontroversi flexing penghasilan MM-an, baru kali ini aku mau ikut nge-stitch atau ikut berkomentar. Karena per hari ini tanggal berapa sih? Ya, per tanggal 4 Oktober. Sorry aku lupa tadi. Per hari ini tuh TikTok Shop resmi ditutup. Nah, aku sendiri tuh punya toko offline dan toko online. Toko offline aku memang sepi, tapi toko online aku lumayan banget. Kalau menurut aku, kenapa toko offline sepi akhir-akhir ini? Ya betul banget sepi. Karena apa? Orang tuh kalau siang-siang tuh males banget untuk keluar karena bener-bener panas yang menjerit, panas yang menjerit. Oke. Nah, aku mau terima kasih banget nih sama yang aku tahu ya, ini Daviana Skincare ya kan. Terus Sela Sokia. Ini aku sebut-sebutin nama yang menurut aku ya. Kocun, terus siapa lagi kemarin, Dr. Richard Lee, terus Mami Louise. Mereka kan pernah tuh aku lihat pamer omset di belakang mereka tuh kayak pakai komputer gitu, MM-an. Bener nggak sih? Coba ya, andai waktu itu mereka nggak makan di depan orang kelaparan. Maksudnya di sini, kalian tahu nggak, Tanah Abang, toko-toko offline, terus toko-toko di daerah tuh pada sepi, tapi kalian malah pamer penghasilan sehari bermiliar. Kalian tahu nggak apa yang orang rasain? Ya, mereka sedih, sedangkan mereka nyari 100.000 aja susah, Beb. Kalau di Islam ada yang sebutan ain. Nah, salah satunya kenapa kita dilarang banget pamer tuh ini sebabnya, Beb. Ain itu bisa bikin yang harusnya yang harusnya nggak terjadi tuh malah terjadi. Ini aku lihat nggak cuman orang-orang yang tadi sebelumnya aku sebutin, ada beberapa owner-owner kayak jualan baju suka pamer ya. Beberapa aku follow akunnya juga tuh, mereka pamer-pamer penghasilan MM-an. Ya gimana coba orang Tanah Abang nggak gerah, nggak panas, nggak sedih gitu lihat penghasilan mereka sebanyak itu, sedangkan mereka nyari 500.000 aja susah. Terus banyak banget orang yang bilang gini, kenapa nggak jualan online aja? Kenapa nggak ikut perkembangan zaman? Kalau Tanah Abang udah turun ngecer, kebayang nggak pedagang daerah makan apa? Apalagi disupport oleh gratis ongkir. Kalau menurut aku, pemerintah Indonesia jangan hanya TikTok Shop, tapi ke Shopee, ke toko-toko lainnya itu tolong kebijakan gratis ongkir tuh jangan diberlakukan untuk semuanya. Oke lah kalau Jabodetabek kan, maksudnya jaraknya deket, tapi kalau keluar kota, aku rasa tuh nggak adil kalau free ongkir. Jadinya apa? Pedagang di daerah tuh jadi nggak bisa closing setiap harinya. Karena apa? Orang lebih milih belanja langsung barang dari Jakarta, dari konveksi langsung yang mana lebih murah, free ongkir lagi, diantar ke rumah, nggak perlu keluar. Jadi menurut aku kebijakan free ongkir tuh lihat-lihat dulu kemana. Terus orang-orang nih ya, coba ya kalau seandainya kemarin kalian yang orang-orang pamer MM-an ini nggak ngepost penghasilan kalian miliaran dalam sehari, mungkin sekarang aku masih bisa packing. Sedih banget, benar-benar sedih. Sekarang sudahlah offline sepi, online di close. Kalian tahu nggak? Dari banyak-banyaknya tempat penjualan online, aku baru bisa berkembang tuh di TikTok. Kalau di Shopee udah saingannya banyak, di sana lebih parah persaingan harganya, ya kan? Belum lagi adminnya di sana luar biasa. Sekarang kita harus start dari awal lagi untuk ngebangun akun oren kita, akun e-commerce lainnya. Kalau di TikTok mungkin kemarin kita udah jalan, sekarang mungkin tinggal ngembangin aja. Kalau di toko lain kita harus mulai dari nol lagi. Jadi
yang bikin masalah beberapa orang yang kena seluruh pedagang UMKM satu Indonesia, say. Makasih banyak ya orang-orang yang kemarin pamer-pamer, flexing, terima kasih banyak. Sekarang yang jual-jual baju yang aku follow, aku liatin mereka pamer-pamer MM-an tuh nggak usah sedih-sedih. Itu kan penyebabnya kalian, Beb. Kalian yang bikin orang-orang daerah, orang-orang Tanah Abang tuh sedih, yang sampai curhat ke media sosial tuh kalian. Menurut aku pribadi pun belanja di mereka. Kenapa mereka separah itu gitu loh harganya? Memang jauh banget harganya dari offline, memang jauh lebih murah belanja di tempat mereka. Tapi pedagang-pedagang daerah kan jadi susah gitu loh. Aduh, aku udah nggak bisa berkata-kata lagi. Sekarang kita lagi menunggu nih ke depannya. Seingat aku, kalau dulu zaman aku sekolah, peraturan baru itu tidak semudah peraturan lama. Pasti ada hal-hal baru yang bikin kita itu jadi makin sulit gitu. Jadi TikTok nanti yang akan datang menurut aku nggak segampang semudah TikTok kemarin. Makasih ya. Gimana menurut pendapat kalian?